itu aku itu kena COVID apa enggak, soalnya gejala-gejalanya itu sama dan sakit banget. Kalian itu harus benar-benar jaga protokol kesehatan. Dari 4.700. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di video kali ini Vicila Channel. Kali ini aku mau sharing. Aku nggak tahu ya, aku nggak bisa bilang aku kena penyakit COVID ini apa enggak. Soalnya aku juga nggak tes rapid atau swab gitu. Tapi gejala-gejala yang aku alami mirip banget, sama gejala-gejala yang bila terkena COVID yang varian baru ini gitu ya. Tapi kayaknya itu juga varian lama juga, nggak ngerti deh. Pokoknya awal-awalnya itu aku mulai, jadi awal-awalnya itu pas awal puasa, kayaknya ini awal puasa. Aku tuh kan punya bayi 2 bulan waktu itu, punya bayi 2 bulan, punya anak ya 3, satu umur 5 tahun, yang satu umur 20 bulan, yang satu bayi 2 bulan. Yang umur 20 bulan itu belum lepas ASI. Aku masih menyusui 2 anak sekaligus, dan itu kadang-kadang dibantu sufor itu buat yang bayi, tapi kadang-kadang enggak juga karena yang bayi nggak mau sufor. Nah, jadi capek banget karena aku ngurus mereka bertiga sendirian sama suami, bareng sama suami. Tapi kan suami juga kerja gitu ya. Kalau lagi suami kerja di luar ya aku ngurus semuanya sendirian, itu capek banget. Bisa dibilang pada saat itu terus puasa, persiapan puasa dan sebagainya, langsung drop. Badan aku drop, imun aku waktu itu lemah kayaknya. Awal-awalnya aku nggak nyadar, awal-awalnya aku biasa aja gitu, kayak yang nggak nyadar. Awal-awalnya biasa aja, penciumanku hilang. Itu aku sadari pas 2 hari sebelum puasa gitu. Aku nyebokin anak-anak pup gitu, aku nggak merasa bau sama sekali. Itu pup mereka itu biasanya bau banget kan, namanya pup anak-anaknya. Aku nggak merasa bau sama sekali. Itu awalnya aku nggak ngeh, pokoknya masih kekeh. Waktu itu masih ada bau, tapi baunya yang kayak bawang gitu yang kecium, dan semuanya itu kayaknya baunya sama. Akhirnya aku inisiatif beranikan diri, benar-benar memberanikan diri karena nggak mau mengakui kalau jangan-jangan aku udah nggak bisa mencium bau-bau, jangan-jangan terkena COVID gitu ya. Terus akhirnya aku cium bau sabun cuci piring, sabun cair, sabun mandi, semuanya aku cium-cium sampai sedalam apapun nggak merasa sama sekali wanginya atau apanya gitu. Malahan sampai kayak yang sakit gitu karena memaksakan diri banget mencium, sampai segitunya benar nggak berasa. Itu dari situ aku awalnya mulai shock, mulai stres, pastilah panik. Ternyata kayak gini ya rasanya, baru dihilangkan nikmat nggak bisa mencium aroma aja. Ya Allah, sedih banget. Depresi sih, sedikit depresi iya. Soalnya aku kepikiran kalau ini beneran aku nggak bisa mencium bau, apalagi dong tanda-tandanya kalau bukan kena COVID, karena emang itu tanda-tanda kena COVID kayak gitu kan. Kalau misalnya sakit biasa itu aku nggak pernah ngerasain nggak bisa nyium bau gitu ya, dan itu benar-benar baru aku alami. Ya udah, aku searching, mencoba meyakinkan diri kalau ini tuh bukan karena COVID, sampai berpikir oh karena flu juga bisa penciuman berkurang. Tapi aku nggak flu sama sekali, nggak batuk juga, nggak pilek sama sekali aku, dan itu langsung hilang gitu aja penciumannya. Oke, mencoba untuk positive thinking, tapi lama-lama kan kepikiran, ya Allah gimana anak-anak, mana masih bayi, nggak mungkin aku di karantina terus. Tapi kalau aku nggak di karantina gimana, anak-anakku pasti bakal kena juga. Kalau gimana nanti, pokoknya banyak pikirannya deh, itu yang bikin stres juga. Dan pada akhirnya setelah memberanikan diri segala macam itu,
aku nanya-nanya saudara, karena saudara ada juga yang ngalami hal yang sama. Aku nanya dia pakai obat apa, terus berapa lama gitu ya. Dia bilangnya sebulan baru sembuh. Ya Allah, sebulan. Kepikiran, iya kalau benar dalam waktu sebulan sembuh. Kalau lebih dan nggak bisa balik lagi. Suami gimana ya? Dia juga mungkin sama, membohongi diri sendiri. Nggak, istriku nggak kena gitu. Alhamdulillah suami waktu itu sehat aja, nggak menunjukkan gejala-gejala kena COVID juga. Ya anehnya itu kan, padahal aku di rumah aja, aku nggak pernah kemana-mana gitu. Aku yang termasuk paling ke warung depan doang gitu, nggak jauh ya, segitu-gitu aja. Tapi ya memang lingkungan sekitar rumahku itu nggak begitu, mereka masih ya pada jalan-jalan, masih rame-rame ke pasar gitu ya. Ya mungkin carrier sih, dibawa sama suami aku yang dia kan pergi-pergi gitu ya. Dan kebetulan imun aku lemah, jadinya aku yang kena. Kalau suami aku dia nggak kena, nggak ada gejala sama sekali gitu maksudnya. Nah setelah kena itu tuh nggak lama kemudian, aku tuh setiap masak tuh selalu mencium, paling menyengat itu bau bawang menyengat banget. Bau bawang, masak apapun bau bawang, rasanya juga kayak rasa bawang, tapi aku masih bisa merasakan yang manis, masih normal merasakan. Cuma bau, kalau rasa bawang sama itu kayak yang lebih dominan gitu. Terus nggak lama, sekitar seminggu 2 minggu lah, alhamdulillah penciuman kembali normal. Tapi ternyata itu bukan akhirnya, masih ada berentetan gejala yang lain yang ada pada diriku waktu itu. Setelah itu aku merasakan tenggorokan sakitnya minta ampun, sakit yang kayak biasanya radang, kita tahu lah radang kayak apa rasanya, tapi ini kayaknya lebih dari radang rasanya. Buat nelen aja susah, maksudnya sakit banget nelen. Kalau radang kan kayak yang ya kering, dikasih minum, udah minum berapa kali pun kayak ada aja yang di tenggorokan gitu ya. Pokoknya sakit banget lah. Udah minum obat antibiotik juga, sudah minum segala macem, udah habis berapa itu enggak sembuh. Halo, assalamualaikum. Dilanjut lagi dengan kerudu yang berbeda karena di hari yang berbeda. Ya maklum, ibu rumah tangga. Jadi tag videonya nggak cukup sehari 2 hari, berkali-kali. Oke, selanjutnya kemarin terakhir itu yang aku alamin itu, aku ceritain aku sakit tenggorokan. Sakit tenggorokannya lumayan lama. Aku biasanya minum Degirol, obat Degirol biasa beli di apotek, itu kayak obat permen emut gitu. Cuma biasanya kalau aku sakit tenggorokan itu belum habis 1 pack itu udah sembuh, udah mendingan. Ini aku udah hampir beli 2-3 kali, nggak ada kemajuan, tetap sakit banget. Apalagi dibarengin dengan abis itu aku batuk yang gatel banget di tenggorokan, gatel banget rasanya, pengen digaruk. Itu aku bilang ke suami aja, suami kayak yang nggak percaya, batuk apaan itu, pengen digaruk gitu ya. Tapi udah emang bener, rasanya emang gatel banget. Dan kalau makin malam rasanya itu sakit banget, makin malam makin batuknya nggak bisa berhenti itu, sampai mengeluarkan air mata. Itu bukan karena menangis, tapi karena keluar aja sendiri air matanya gitu, nggak tertahankan. Untung di saat-saat begitu itu aku emang benar-benar di rumah aja, dan aku emang nggak keluar lah, paling gua keluar ke depan rumah jemur baju gitu doang, nggak yang jauh-jauh gitu pas sakit itu. Dan emang sebelum sakit juga aku di rumah aja termasuknya. Jadi mungkin ini semua ya tertular kayaknya, yang dibawa oleh suami, karena yang keluar masuk pergi jauh, dan karena bekerja juga adalah suami. Dan suami kenapa nggak ada gejalanya, padahal satu rumah sama aku pas karantina mandiri. Aku rasa suami itu termasuk OTG, orang tanpa gejala. Jadi menurut aku dia itu kena, tapi dia nggak ada gejala sama sekali. Oke, buat selanjutnya yang aku alami setelah batuk-batuk yang nggak berkesudahan itu, aku demam menggigil.
itu pas banget sebelum lebaran, malam lebaran itu demamnya puncak-puncaknya. Aku udah ke dokter, sama dokter karena emang lagi menyusui cuma dikasih paracetamol aja ditambah lambung sakit. Aku pikir itu, aku kan pernah kena tipes, aku pikir tipes aku kambuh karena kecapean ya, capek banget ngurus 3 anak ditambah aku puasa. Aku masih puasa waktu menyusui itu karena menurut aku kuat dan ya bayi aku nggak rewel, biasa aja. Ya udah aku lanjut aja puasa, ternyata badan aku dropnya di situ, imun aku langsung turunnya di situ, bukan karena puasanya ya, tapi karena kecapeannya. Terus pas sahur juga nutrisinya kurang karena sahurnya itu benar-benar apa adanya, ditambah bukanya juga gorengan terus ya. Soalnya pas Ramadan kemarin aku jarang banget masak, aku nggak bisa masak, nggak sempet masak. Kalaupun beli, kita hanya beli goreng-gorengan ya, yang begitu-begitulah, dan itu ya kurang sehat sebenarnya. Itulah yang bikin makin drop tubuh aku dan kena lah. Lalu pas demam tinggi itu aku minta suami untuk istirahat dulu kerjanya itu ya, nggak kuat nih, tolong bantu ngurus anak-anaknya dulu gitu. Benar lah, panas. Jadi di saat badannya itu linu banget. Sebelum panas pun badan aku emang udah linu. Aku pikirnya demam biasa. Aku minum paracetamol, hilang dalam beberapa jam. Set ketiga, ganti set lagi ya. Panas menggigil itu minum paracetamol 6 jam, mendingan berikan aktivitas lagi, habis itu menggigil lagi. Itu yang malam-malam dingin banget padahal seluruh kamar itu suami, anak-anak semua itu pada kegerahan, aku doang yang menggigil kedinginan. Jadi di situ aku udah pakai jaket, udah pakai selimut, udah pakai kaos kaki, udah pakai baju double, masih kedinginan menggigil. Itu aku berlanjut selama malam takbir lebaran hampir 3 hari berturut-turut, mau 4 hari lah begitu. Rasanya nggak kuat banget, rasanya sakit banget, beneran sakit banget. Itu sampai aku bilang ke suami, sampai minta maaf segala macam. Aku ngerasa mungkin dosa-dosa aku ke suami banyak gitu, aku minta maaf. Terus ya makin berdoa makin lebih diutamakan kesehatan. Dari ujian ini nih aku sadar ternyata kesehatan itu lebih utama dari uang. Kita mau mengejar uang sampai mengorbankan kesehatan itu amat sangat bodoh sih. Yang gimana ya, ya emang kita butuh uang, tapi kalau udah sakit begini kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa menikmati makan. Oh ya, satu lagi, pas lagi panas menggigil itu, pas lebaran itu mulut aku pahit banget, makan apa aja nggak ada yang masuk, makan sesuap aja, semuanya rasanya bawang gimana ya, baunya nggak enak, nggak ada yang sedap lah, nggak ada yang itu, nggak ada yang enak pokoknya selama bulan Ramadan 1 bulan itu aku rasain semua gejalanya itu secara berurutan, nggak langsung bruk jadi satu, jadi berurutan. Dari mulai penciuman hilang, terus sembuh, terus tenggorokan sakit, terus sembuh, terus abis itu batuk. Kalau batuk rada lama ya sembuhnya, jadi abis selesai aku panas dingin menggigil pun aku masih batuk-batuk itu nyampe ya hampir 3 minggu lah mungkin baru sembuh. Ya itu gatel banget. Itu emang benar-benar, kalau mungkin aku bukan anak muda, kalau mungkin aku punya penyakit bawaan, penyakit dalam yang itu mungkin nggak kuat kayaknya. Tapi alhamdulillah masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesempatan, karena aku itu benar-benar mikirin anak-anak banget. Nggak tahu sedih aja gitu kalau ibu rumah tangga kena sakit, apalagi sakitnya itu kena corona gitu tuh. Mikirnya ya Allah, anak-anak gimana. Yes, benar banget banyak yang bertanya, ternyata banyak banget yang bertanya, dan banyak banget yang abis aku posting tentang corona itu pada kayak apa sih ya, pada bilang kalau iya aku juga, gitu sepertinya. Banyak banget, ada yang bertanya juga obatnya apa aja selama di rumah, ada yang bertanya juga anaknya gimana ini. Nah akhirnya aku bikinlah video ini, biar nggak ada maksud apa-apa, cuma mau sharing pengalaman aku pas kena, sama apa yang aku lakuin. Semoga yang baiknya bisa dicontoh, bisa ditiru, yang buruknya nggak usah dicontoh dan ditiru. Nah ya, pada bertanya anak-anak gimana pas kena. Anak-anak full diurus sama suami, dan banyak yang bertanya, padahal suami juga ikut ngurus aku juga karena saking dropnya nggak bisa apa-apa. Mohon maaf ada suara itu, lagi benerin ledeng, lagi benerin air pump di rumah bocor, nyampe sebulan aku bayar 400.000, 200.000, 175, habis itu 200, sekarang 400. Curhat sebentar. Nah lanjut lagi, ngapain itu. Anak-anak dia diurus suami juga ikut ngurus aku, dan nggak ada lagi, benar-benar nggak ada lagi. Bahkan untuk ya orang-orang pikir aku mungkin sakit biasa gitu, atau mungkin sebagian lagi takut nggak ada yang jenguk sama sekali, mungkin sebagian juga takut kali kalau benar sakitnya menular atau apa. Aku terima kasih banget buat yang pada datang
buat yang pas waktu lebaran ikut datang ikut doain, aku terima kasih banget, karena sedih banget loh kita sakit separah itu dan gak ada yang peduli. Bahkan kadang udah bikin status pun nggak ada yang ya pura-puranya iseng-iseng aja gitu chat apa gitu ya, walaupun dia masih saudara masih teman deket, nggak ada, cuek-cuek aja. Gimana kalau misalnya itu nggak sembuh dan langsung lewat gitu aja, gimana aneh gini teman-teman. Itu yang utama imunitas kita terus happy. Kalau aku caranya dengan ngedrakor ya biasa lah, yang namanya juga ya gitulah, istri di perantauan ya, jarang temen, bukan jarang lagi, nggak ada temen. Nah, lanjut lagi. Oh ya, tadi balik lagi ke anak-anak gimana? Ya anak-anak alhamdulillah sehat, tapi anak aku yang pertama dan yang kedua kena demam. Gantian, yang pertama dulu dia demam selama 4 hari berturut-turut, tidur nggak mau makan, makan pun paling dikit, maunya tiduran mulu. Nah, terus kita karena ya khawatir kalau anak-anak kan takut nggak kuat, jadi kita langsung bawa ke dokter. Alhamdulillah dikasih obat, kebetul langsung sembuh. Langsung habis itu ke anak aku yang kedua, dia juga demam, panas dingin 4 hari berturut-turut, nggak sembuh-sembuh, udah dikasih paracetamol, udah kita langsung bawa ke dokter, dikasih obat segala macam antibiotik, dan 1 hari 2 hari kemudian setelah konsumsi obat itu mendingan langsung sembuh alhamdulillah. Kalau bayi aku alhamdulillah sehat-sehat walafiat, alhamdulillah. Mungkin karena masih ASI eksklusif ya, jadi buat imunnya juga bagus. Dari semua ini tuh bisa buat pelajaran buat kita, gimana kita itu harus bersyukur. Mulai dari kehilangan penciuman aja itu udah sedih banget, ditambah nggak bisa makan apa yang kita mau, padahal kita mau tuh, kita pengen makan itu, tapi karena lidah pahit, terus dikasih menggigil yang berhari-hari, itu sakit banget. Pokoknya teman-teman, pandemi ini, corona ini semua itu nyata, ditambah sekarang itu varian baru itu mudah banget menyebar, udah kayak flu biasa, cuma ini dengan udara aja bisa tertular. Semoga kita semua diberi kesehatan, kita diberi kekuatan menghadapinya, melewatinya, di tengah guncangan ekonomi juga karena pandemi ini. Semoga semua teman-teman sehat, keluarga sehat, anak-anak sehat, dan semua ini cepat berlalu. Kita pengen segera bisa lepas masker dan bisa kemana-mana jalan-jalan ajak keluarga. Ya bener enggak? Oke, salam hangat teman-teman, salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Vicila Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.